Halo semuanya, siapa yang rindu dengan jajanan pasar klasik yang satu ini? Teksturnya kenyal, legit, dan punya kejutan untuk kelapa manis di dalamnya. Ya, hari ini kita akan membuat kue mendut tradisional. Kue yang juga sering disebut kue Bugis atau koci-koci ini memang gak pernah gagal buat jadi teman ngeteh atau camilan keluarga. Rasanya yang gurih dari santan, berpadu sempurna dengan manis gula pasir. Banyak yang bilang kue mendut ini susah-susah gampang, terutama biar hasilnya nggak lengket dan tetap lembut walau sudah dingin. Tapi tenang saja, di video kali ini saya akan bagikan tips rahasianya supaya anti gagal dan hasilnya cantik. Langkah pertama, kita masukkan 100 ml air ke dalam panci. Gunakan api kecil saja, lalu tambahkan 50 gram atau sekitar 5 sendok makan gula pasir. Di sini saya menggunakan gula pasir agar warna untinya tetap cerah dan bersih. Kita aduk perlahan sampai gulanya benar-benar larut. Sambil menunggu air mendidih, jangan lupa tambahkan 1/8 sendok teh garam. Garam ini sangat penting untuk mengikat rasa manis supaya tidak terasa hambar. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, biarkan aromanya keluar perlahan menyatu dengan air gula. Kemudian masukkan 100 gram kelapa muda parut kasar. Pastikan Anda menggunakan kelapa yang sedang, tidak terlalu tua atau tidak keras, dan tidak terlalu muda agar tidak terlalu lembek saat dimasak. Kali ini kita akan melakukan teknik dasar yang sangat penting dalam masakan tradisional, yaitu memeras santan segar. Di depan saya sudah ada parutan dari 1 butir kelapa tua yang segar. Penggunaan kelapa segar seperti ini akan memberikan rasa gurih dan aroma yang jauh lebih sedap dibanding santan instan. Untuk mendapatkan konsistensi yang pas bagi kue atau masakan bersantan, kita akan menggunakan 600 ml air. Di sini saya menggunakan air matang bersuhu ruang. Tuangkan airnya secara bertahap ke atas parutan kelapa, jangan langsung semuanya ya, agar kita bisa memastikan semua bagian parutan kelapa terkena air dengan merata. Sekarang mari kita mulai meremasnya. Gunakan tangan yang bersih dan tekan-tekan parutan kelapa dengan kuat. Proses meremas ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan saripati atau minyak alami yang ada di dalam serat kelapa. Lakukan gerakan memutar dan menekan secara konsisten. Teman-teman bisa lihat air yang tadinya bening perlahan berubah menjadi putih susu yang pekat dan terlihat sangat creamy. Jika dirasa sudah cukup menyatu, siapkan wadah besi dan saringannya di atasnya. Ambil segenggam parutan kelapa, lalu peras sekuat tenaga sampai tetes terakhir. Ulangi proses ini sampai semua ampas kelapa terpisah dari cairannya. Tips dari saya, pastikan saringan yang digunakan cukup halus agar tidak ada ampas kasar yang ikut masuk ke dalam hasil perasan kita. Dari 1 butir kelapa dan 600 ml air, kita mendapatkan santan segar yang kental dan aromanya sangat harum. Santan dengan takaran ini sangat ideal untuk membuat kulit kue mendut atau campuran opor karena kekentalannya yang pas, tidak terlalu encer namun tetap kaya akan lemak nabati. Ampasnya jangan langsung dibuang ya, karena masih bisa digunakan untuk perasan kedua jika teman-teman butuh santan encer. Sekarang kita akan membuat kuah santan kentalnya. Pertama masukkan 2 sendok makan tepung beras ke dalam panci. Di sini saya menggunakan panci anti lengket ya, supaya nanti adonannya tidak mengerak di bawah dan teksturnya tetap halus. Tambahkan 1/4 sendok teh garam untuk memberikan rasa gurih yang pas. Lalu masukkan juga 1 lembar daun pandan agar aromanya harum dan menggugah selera. Tuangkan 600 ml santan yang sudah kita peras tadi secara perlahan. Pastikan semua bahan kering larut terlebih dahulu sebelum kita menyalakan api kompornya. Nyalakan api sedang lalu rebus sambil terus diaduk-aduk, jangan berhenti mengaduk ya agar santannya tidak pecah. Masak terus sampai teksturnya berubah menjadi kental, licin, dan meletup-letup mendidih. Nah, ini sudah siap kita gunakan. Langkah selanjutnya, kita siapkan 2 wadah mangkok. Masukkan masing-masing 125 gram tepung ketan ke dalam setiap wadah. Pembagian ini bertujuan agar nanti kita lebih mudah saat ingin memberikan variasi warna atau tekstur pada kulit mendutnya.
Sekarang rahasia agar kulit kue lebih kenyal dan awet, bubuk kapur sirih pastikan gunakan yang food grade ya. Agar aman dikonsumsi, ambil seperempat sendok makan bubuk kapur sirih, lalu masukkan ke dalam wadah kecil berisi 100 ml air. Aduk-aduk sampai rata dan diamkan sebentar sampai mengendap. Sambil menunggu, kita siapkan air hangatnya. Di sini saya ada 165 ml air hangat, lalu tambahkan seperempat sendok teh garam. Aduk sampai garamnya benar-benar larut. Air hangat ini fungsinya supaya adonan tepung ketan kita lebih lentur dan mudah dibentuk. Kemudian kita bagi dua cairannya. Tuangkan larutan air hangat dan air kapur sirih tadi setengah bagian ke masing-masing mangkok tepung yang sudah kita siapkan di awal. Tuangkan pelan-pelan saja ya. Nah, sekarang adonan kita sudah siap untuk diuleni sampai kalis. Sekarang saatnya kita memberikan warna supaya tampilan kue mendut kita lebih cantik dan menarik. Untuk mangkok yang pertama kita tambahkan 5 tetes pewarna hijau. Teman-teman bisa gunakan pewarna makanan biasa atau pasta pandan agar aromanya lebih keluar. Lanjut ke mangkok yang kedua, kita tambahkan juga 5 tetes pewarna merah. Perpaduan warna hijau dan merah ini sangat khas untuk jajanan tradisional, memberikan kesan yang ceria dan tentunya menggugah selera saat disajikan nanti. Setelah itu kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Pastikan teman-teman menggunakan sendok yang berbeda untuk setiap mangkok ya, supaya warnanya tidak saling bercampur dan tetap bersih. Nah, perhatikan teksturnya. Jika dirasa adonan masih agak kering atau belum benar-benar kalis, jangan ragu untuk tambahkan air hangat secara perlahan. Sedikit demi sedikit saja. Terus uleni sampai adonan terasa lembut, menyatu sempurna, dan yang paling penting, sudah mudah untuk dibentuk tanpa pecah-pecah. Seperti ini ya, teksturnya sudah pas banget. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling seru, yaitu membentuk kue mendutnya. Pertama, ambil sedikit adonan berwarna hijau. Untuk ukurannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera, tapi pastikan ukurannya seragam ya, agar nanti matangnya bersamaan. Bulatkan sebentar di telapak tangan, lalu pipihkan adonan pelan-pelan. Pastikan bagian pinggirnya sedikit lebih tipis daripada bagian tengahnya. Setelah itu, ambil 1 sendok makan adonan kelapa atau unti yang sudah kita buat tadi, lalu letakkan tepat di tengah-tengahnya. Langkah selanjutnya, tutup unti kelapa tersebut dengan menarik pinggiran adonan ke arah atas secara perlahan. Pastikan isiannya tertutup rapat dan tidak ada celah sama sekali, agar nanti saat dikukus isiannya tidak keluar. Jika sudah tertutup, rapikan adonan menjadi bentuk bulat yang halus di telapak tangan. Putar-putar pelan sampai permukaannya terlihat mulus tanpa ada retakan. Nah, bentuknya sudah cantik sekali, bulat sempurna dan warnanya terlihat segar. Setelah adonan hijau selesai, kita lakukan hal yang sama untuk adonan warna merah. Ambil sedikit bagian, pipihkan, beri isian unti kelapa yang manis, lalu tutup kembali dengan hati-hati. Teruskan proses ini sampai semua adonan habis. Perpaduan warna merah dan hijau ini benar-benar membuat kue mendut kita tampil makin cantik dan menarik. Yuk kita selesaikan semuanya. Setelah semua adonan bulat siap, sekarang kita masuk ke tahap yang paling menantang, yaitu membungkus. Di sini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah dilayukan sebentar di atas api atau dijemur agar lentur dan tidak mudah robek. Ambil 1 lembar daun, lalu bentuk menjadi kerucut atau tum seperti ini. Letakkan 1 bulatan di dasar bungkusan daun pisang. Pastikan posisinya berada tepat di tengah agar bentuk bungkusan kita nanti terlihat simetris. Warna hijau yang cerah ini terlihat sangat cantik bersanding dengan hijaunya daun pisang alami. Langkah yang tidak boleh dilewatkan adalah memberikan siraman rasa gurih. Tambahkan 1 sendok sayur kuah santan kental yang sudah kita rebus tadi ke dalam bungkusan. Kuah santan inilah yang nantinya akan meresap dan membuat kue mendut kita terasa begitu creamy dan lumer saat digigit. Setelah santan masuk, lipat sisa daun ke arah depan dengan rapi. Tekan sedikit agar padat, lalu kuncikan dengan tusuk gigi atau lidi yang tajam. Pastikan kunciannya kuat
supaya kuah santan di dalamnya tidak tumpah saat proses pengukusan nanti. Hasilnya rapih dan cantik sekali, bukan? Masukkan bulatan hijau dan merah ke dalam daun, beri 1 sendok sayur kue santan, lalu lipat dan kucek kembali. Perpaduan isi merah dan hijau, kuah putih di dalam daun ini benar-benar kombinasi yang sempurna. Lakukan proses ini terus sampai semua adonan habis. Sabar dan telaten ya, karena hasil bungkusan yang rapi akan membuat tampilan kue mendut kita naik kelas seperti buatan toko kue profesional. Yuk kita selesaikan sisanya. Sekarang masukkan semua bungkusan kue mendut ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa untuk membuka tutup kukusan sesekali agar uapnya keluar dan daun pisang tetap cantik. Tunggu sampai matang dan kue mendut siap disajikan. Nah, ini dia kue mendut tradisional kita sudah jadi. Teksturnya benar-benar kenyal, gurih, santannya pas, dan isian unti kelapanya manis legit banget. Resep ini cocok banget untuk teman ngeteh di sore hari atau sebagai ide jualan jajanan pasar yang pasti laris manis. Cara buatnya simple dan bahannya juga ekonomis. Kalau kalian suka dengan resep hari ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, supaya tidak ketinggalan resep-resep kue tradisional menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di video berikutnya.